Oke adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Ya, hari ini kakak melanjutkan pembahasan UTBK. Hari ini yang kakak bahas adalah UTBK, paket soal UTBK 11 ya, adik-adik di sini. Nah, UTBK 11 di sini sebelumnya sudah dilanjutkan, sudah dibahas sama Kak Putri. Jadi yang kakak bahas di sini yang soal hitung-hitungannya dan soal-soal logikanya ya. Oke. Nah, yang baru join bisa kalian playback ya adik-adik. Nah, di sini. Terus jangan lupa ketikkan hadir pada live chat atau kolom komentar. Lalu kalau misal ceket-ceket bisa kalian turunkan resolusinya ke 720p atau 480p, dan juga jangan lupa kalian subscribe biar kalian mendapatkan notif pembahasan selanjutnya. Oke, baik. Kakak langsung ke pembahasan ya. Di sini yang belum dibahas dari Kak Putri adalah soal nomor 12 ya, yang soal hitung-hitungannya di sini. Jadi ingat ini paket soal UTBK 11 ya, adik-adik. Ini paket soal UTBK 11. Oke. Jadi kakak bahas dari nomor 12 ya, nomor 12. Nah, di sini ada grafik. Nah, ini grafik namanya grafik diagram batang ya. Jadi ini grafik penjualan tiket dan jumlah pengunjung di Goa Akbar ya. Nah, yang biru putih di sini ya, ini kan biru putih ya. Nah, biru putih ini adalah diagram untuk yang tiket terjual ya, tiket terjual per bulan. Ini bulan September, Oktober, November, yang ini Desember. Terus yang warna marun ini ya, putih marun, ini adalah diagram batang untuk jumlah pengunjung bulan September, Oktober, November, dan Desember ya. Oke, yang ditanyakan adalah simpulan isi grafik tersebut. Nah, ditampilkannya grafik di sini kan buat perbandingannya ya, biasanya buat perbandingan, bisa perbandingan antara banyak tiket terjual dan jumlah pengunjung, bisa kesimpulan dari sampai Desember itu apa kesimpulannya, banyakkan yang tiket terjual atau jumlah pengunjung ya. Jadi kalau diagram itu biasanya yang kita lihat adalah keseluruhannya ya, keseluruhan untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember. Oke, dari yang September dulu ya. September di sini untuk jumlah pengunjung dan tiket terjualnya sama ya, sama-sama 250. Untuk yang Oktober juga sama di sini. Jumlah pengunjung dan tiket terjualnya sama-sama 250. Untuk yang November di sini, nah untuk November di sini itu untuk yang tiket terjual mengalami penurunan ya, mengalami penurunan itu ini kan di atas 200 ya. Jadi perkiraan kakak itu 210 atau 225 ya di sini. Kan anggapannya dia ini di atas 200 kan ya. Berarti kan di antara 200 dan 250. Jadi kakak ambil aja perkiraannya 225. Terus untuk yang jumlah pengunjung, nah jumlah pengunjung di situ kan di atas 250 ya, 250. Berarti perkiraan aja ini. Berarti yang jumlah pengunjung pada bulan November itu 250. Nah, untuk yang bulan Desember yang terakhir. Nah, untuk yang tiket terjual, perkiraan aja kakak di sini ya. Kan di sini untuk yang jumlah yang tiket terjual itu di antara 250 dan 300. Jadi untuk yang tiket terjualnya itu kakak perkiraan aja 275. Ya, kan di antara 250 dan 300. Untuk yang jumlah pengunjung bulan Desember perkiraan aja kakak ya, itu 310. Kan di sini dia di atas 300 kan garisnya. Nah, lalu kakak jumlahkan nih untuk yang tiket terjual dari bulan September, Oktober, November, Desember. Diperkirakan ada 1000 ya. Terus jumlah pengunjungnya dari September sampai Desember itu 1070 ya diperkirakan. Nah, jadi kan di sini dapat disimpulkan ya. Dari bulan September sampai Oktober paling banyak itu yang jumlah
pengunjung daripada yang tiket terjual. Oke, berarti kesimpulannya itu, cari jawabannya yang seperti itu. Ternyata jawabannya adalah yang C ya. Jumlah rata-rata pengunjung lebih banyak daripada tiket terjual ya. Benar ya tadi? Banyakan yang pengunjung. Kita nggak perlu nyari rata-rata ya. Cukup cari totalnya saja. Kenapa? Karena kan di sini jumlah datanya sama kan? Bulan September, Oktober, November, Desember. Datanya ada 4. Jadi kan anggapannya di sini ini dibagi 4, ini dibagi 4. Ya, sama aja kan anggapannya, hitungannya sama-sama dibagi 4. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya yang C ya. Jumlah rata-rata pengunjung lebih banyak daripada tiket terjual. Jadi jawabannya yang C ya, yang C. Ingat ya, kesimpulan. Jadi secara keseluruhan. Oke, baik, kakak lanjutkan lagi yang belum dibahas Kak Putri ya. Yang nomor 15 sampai 17. Nah, ini kan logika posisi ya, adik-adik. Jadi logika posisi. Nih, kalau kalian pernah ngerjakan soal TPA yang logika posisi, kalian gak asing kok soal seperti ini ya. Nah, ada 6 tim yang bertanding sepak bola, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Nah, untuk dapat masuk ke perempatan final akan diambil 4 tim ya. Ya, kalau perempatan final yang diambil adalah 4 tim. 4 tim dari 7 tim ini ya. 6 tim di sini. Jadi dari 6 tim hanya diambil 4 tim yang untuk ke perempatan final. Oke, akan diambil 4 tim yang mendapatkan poin tertinggi, dan setiap tim akan bertanding 3 kali ya. Jadi ingat, setiap tim akan bertanding 3 kali. Jika menang, poinnya 2 ya. Sekali menang, poinnya 2, kalah 0 poin, dan seri 1 poin. Ternyata hasil pertandingannya sebagai berikut. Oke, tim A menang melawan tim C ya. Lalu tim A ini kalah melawan tim E. Lalu tim A seri melawan tim F ya, gitu ya cara bacanya. Lalu aturan selanjutnya, tim D menang melawan tim B. Lalu tim D menang melawan tim C, dan tim D kalah melawan tim E. Lalu yang ketiga, tim F kalah melawan tim E, berarti tim E yang menang ya. Lalu tim F menang melawan tim B. Dan yang terakhir, tim B menang melawan tim C. Nah, yang ditanyakan adalah 15, 16, 17 di sini ya. Oke, kita buat dulu tabelnya. Jadi buat tabelnya seperti ini ya, biar lebih enak di sini. Nah, ini aturannya ya, kakak tulis di sini biar kita enak lihatnya. Nah, jadi kalian bikin tabel di sini nggak susah kok, adik-adik ya. Tinggal buat di sininya A B C D E F, di sininya A B C D E F. Dan ini total skornya untuk masing-masing tim. Ya. Jadi mudah aja kok ini ya. Oke, dari yang aturan yang pertama ya. Tim A menang melawan tim C, berarti A melawan C, yang menang yang A. Ya, tim A melawan tim C, yang menang tim A. Berarti di sini A ya. Nah, berarti kan berlaku juga kebalikannya. Tim C melawan A, yang menang yang A. Berarti di sini kakak tulis A, di sini kakak tulis A. Oke. Lalu tim A kalah melawan tim E. Oke, berarti tim A melawan tim E, yang menang tim E. Berlaku juga kebalikannya, berarti tim E melawan tim A, yang menang tim E. Oke. Terus tim A seri melawan tim F, berarti A melawan F seri ya. Berlaku juga kebalikannya, F melawan A seri. Nah, seperti itu ya cara pengisiannya. Lanjut yang kedua, tim D menang melawan tim B. Nah, ini. Tim D melawan tim B, yang menang yang tim D. Berlaku juga kebalikannya, berarti tim B melawan tim D, yang menang adalah yang tim D. Lalu tim D menang melawan tim C, berarti D melawan C, yang menang adalah yang D. Berlaku juga kebalikannya, berarti C melawan D, yang menang adalah yang D ya. Lalu tim D kalah melawan tim E, berarti tim D melawan tim E, yang menang tim E.
Berlaku juga kebalikannya. E melawan D yang menang adalah yang E. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, tim F kalah melawan tim E. Ya, tim F kalah melawan tim E. Berarti F melawan E yang menang adalah yang E ya. Terus berarti berlaku juga kan kebalikannya. E melawan F yang menang adalah yang E. Oke. Terus tim F menang melawan tim B. Berarti E melawan B bentar. Tim F menang melawan tim B. Ya. Berarti F melawan B menang yang B ya. Oke. Yang ini ya. Tim F menang melawan tim B. Berarti F melawan B yang menang adalah yang F. Berlaku juga kebalikannya. B melawan F yang menang adalah yang F ya. Terus yang terakhir, tim B menang melawan tim C. Berarti B melawan C yang menang yang B. Berlaku juga kebalikannya. C melawan B yang menang adalah yang B ya. Terus terakhir, jangan lupa dikasih strip ya. Kan nggak mungkin A melawan A ya, kakak strip. B juga nggak mungkin melawan B, kakak strip. Yang C nggak mungkin melawan C, di strip juga. Yang D melawan D juga nggak mungkin. E melawan E nggak mungkin. F melawan F nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin melawan diri sendiri. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya. Untuk skornya di sini. Dari yang A kan menang sekali ya. Berarti skornya 2. Kalah 1 berarti 0, seri 1. Nah, kalau seri kan skornya 1 ya. Berarti 2 tambah 1, 3. Terus yang skor yang B menang sekali, berarti 2 tambah 0 tambah 0, berarti 2 ya. Kan dia sini kalah 2 kali ya. Terus yang C A, B, D, berarti dia nggak ada menang sama sekali ya. Berarti yang C skornya 0. Terus yang D menang 2 kali, kalah 1 kali, berarti skornya 2 tambah 2 tambah 0, 4 ya. Terus yang E menang 3 kali ya. 1, 2, 3, berarti 3 kali 2, 6. Terus yang F seri 1 menang 1, terus kalah 1 ya. Oh, skornya 3 ya skornya di sini. Sebentar. Yang F 2 tambah 1, 3 ya. Seharusnya di sini oke, sebentar adik-adik, kakak baca lagi aturannya ya. Untuk yang tim F. Tim F kalah melawan tim E. Oke, berarti yang menang yang di sini E ya. Dan menang melawan tim B. Oke. Iya, seharusnya 3 ya. Oke, seharusnya 3 di sini. Oke, seharusnya di sini 3 ya, adik-adik ya. Seharusnya yang tim F-nya 3. Kakak salah hitung berarti. Untuk yang F skornya 3 ya, adik-adik. Nah, gitu. Oke, baru kita jawab di sini. Baru kita jawab untuk yang nomor 15 ya. Untuk yang nomor 15, tim yang mendapatkan poin terendah adalah, yang terendah siapa tadi? Tim C ya. Tim C skornya 0. Oke, berarti jawabannya yang C ya. Terus yang 16, total poin tertinggi yang didapatkan adalah, yang tertinggi siapa? Yang tim E ya. Tim E skornya 6. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Terus yang 17, hasil pertandingan dari tim E adalah, tim E tadi hasilnya apa? 3 kali menang ya. Berarti jawabannya yang A ya. 17 jawabannya yang A. Oke, lanjut 18 sampai 19. Nah, 18 sampai 19 ini lanjutan untuk yang 17, 15 sampai 17 tadi ya. Jadi sama. Jadi ini kelanjutannya untuk yang perempatan final ya. Jadi yang perempatan yang ikut perempatan final yang diambil adalah yang 4 tertinggi. Berarti A, D, E,
F ya. Yang ikut perempatan final itu A, D, E dan F ya. Di sini F-nya 3. Yang nggak ikut itu tim B dan tim C. Ingat, yang ikut perempatan final hanya diambil yang 4 tertinggi, yaitu A, D, E dan F ya. F di sini skornya 3 ya, Adik-adik. Nah, skornya 3. Oke, kita lanjutkan ke soal ya. Gunakan bacaan 1 sebagai referensi. Pada perempatan final berlaku sistem gugur ya. Tim yang menang akan melawan tim yang menang. Oke, tim yang kalah akan melawan tim yang kalah untuk memperebutkan juara 3. Berarti kan tim yang menang akan melawan tim yang menang. Itu kan maksudnya final ya. Setelah diambil 4 tim yang masuk dalam perempat final, hasil pertandingannya sebagai berikut. Nah, nih aturannya ya. Nah, aturan seperti ini. Ada 2 aturan. Tim A menang melawan tim D dan tim F menang melawan tim E. Berarti kan dipastikan di sini tim A dan tim F dia masuk ke grand final ya. Final. Berarti kakak langsung bisa ngejawab dong yang nomor 19. Nomor 19 yang masuk ke babak final adalah tim A dan tim F ya. Berarti nomor 19 yang B. Oke. Lalu tim D kalah melawan tim E. Ingat ya, di sini yang kalah melawan yang kalah untuk memperebutkan juara ketiga. Nah, di sini yang kalah tim D. Terus yang F menang melawan tim E, berarti yang kalah tim E. Berarti kan D melawan E ya. Nah, ternyata D kalah melawan tim E. Berarti yang menang tim E ya. Berarti yang juara ketiganya siapa? Si tim E. Si tim D itu dia juara keempat ya. Berarti yang juara ketiganya adalah tim E ya. Oke, mudah aja kan untuk nomor 18, 19 ini, dia nggak terlalu sulit kok. Nah, seperti ini. Oke, kakak lanjutkan ke soal yang terakhir ya. Oke. Untuk yang hitung-hitungan pada pertemuan selanjutnya ya, adik-adik di sini. Oke, nah di sini untuk nomor 20. Nah, untuk nomor 20, sebuah kereta melayani jalur Solo, Jogja, Klaten, Solo, Jogja, Klaten, Sragen, dan Wonogiri. Penumpang yang berangkat dari Solo hanya bisa turun di Jogja dan Klaten ya. Penumpang yang berangkat dari Sragen hanya bisa turun di Solo dan Wonogiri. Nah, jika ada penumpang yang berangkat dari Klaten, maka kereta tidak berhenti di Jogja dan Wonogiri. Jika ada penumpang berangkat dari Jogja, maka kereta tidak akan berhenti di Solo dan Sragen. Nah, jika Bonar ingin turun di Sragen, maka ia harus naik kereta dari Nah, ini aturannya ya. Kalian aturannya baca benar-benar, jangan sampai salah. Oke. Bisa kalian baca benar-benar untuk aturannya ya, Adik-adik. Di sini. Oke, untuk pembahasannya kakak buka dulu ya, biar kalian lebih paham lagi. Untuk yang nomor 20, nah ini ya pembahasannya. Nah, di sini jawabannya yang A. Kenapa yang A? Oke, akan kakak jelaskan di sini. Nah, kalau misal dia naik kereta, nih langsung dari urutan ya. Nah, yang berangkat dari Solo hanya bisa turun di Jogja dan Klaten ya. Ingat yang ini. Nah, penumpang yang berangkat dari Solo hanya bisa turun di Jogja dan Klaten. Nah, itu ditulis ini. Nah, kalau naik dari Solo, dia hanya bisa turun di Jogja dan Klaten. Nah, terus kalau misal dia naik dari Sragen,
hanya bisa turun di Solo dan Wonogiri. Nah, seperti ini ya. Kalau naik dari Sragen hanya bisa turun di Solo dan Wonogiri. Oke, terus di sini. Nah, penumpang yang berangkat dari lain. Jika ada penumpang yang berangkat dari Klaten, maka kereta tidak akan berhenti di Jogja dan Wonogiri. Ya. Nah, kalau misal berangkat dari Klaten, dia tidak akan busnya tidak akan berhenti dari Jogja dan Wonogiri ya, tidak akan berhenti di Jogja dan Wonogiri. Terus kalau keretanya di sini berangkat dari Jogja, maka kereta tidak akan berhenti di Solo dan Sragen, ya. Nah, di sini kan dari ketentuan kereta api yang turun di Sragen. Nah, kan di sini penumpangnya ingin turun di Sragen ya, maka ia harus naik kereta dari oke. Bisa kalian lihat di sini adik-adik. Nah, kalau Solo Jogja nggak mungkin ya. Misal nih dia berangkat dari Solo. Nah, misal nih yang Jogja dulu ya. Kalau misal dia berangkat dari Solo, berarti kan dia turunnya ke Jogja atau Klaten. Nah, yang pertama dulu. Kalau misal dia berangkat dari Solo, berarti dia berangkat ke Jogja kan. Nah, kalau berangkat ke Jogja, dia nggak bisa ke Solo atau nggak bisa turun ke Solo dan Sragen di sini. Berarti Solo dan Jogja nggak mungkin. Berarti yang B dan C salah ya. B dan C salah. Sisa opsi A dan E. Ya, kan nggak mungkin kalau pengen turun ke Sragen dari Sragen juga. Ya, yang D juga salah. Berarti yang B, C, D ini salah ya. Oke, kakak ulang di sini pembahasannya. Kalau misal dia naik dari Solo, berarti kan otomatis dia turunnya ke Jogja atau Klaten. Nah, kakak ke Jogja dulu ya. Nah, kalau dia dari Solo ke Jogja, nah dia nggak bisa ke Solo dan Sragen. Nah, di sini. Makanya Solo dan Jogja nggak mungkin, salah ya. Berarti Solo Jogjanya kakak eliminasi. Yang Sragen juga. Karena kan kalau dia ingin naik Sragen, masa dia dari Sragen juga? Berarti B, C, D salah. Sisa A dan E ya. Sisa A dan E. Yang A tadi apa? Klaten. Yang E Wonogiri. Oke. Nah, lihat di sini ya. Di sini kan kalau dari yang Wonogiri nggak ada ya. Nah, kalau misal dia naik dari Klaten, dia nggak akan turun, nggak bisa turun ke Jogja atau Wonogiri. Ya, berarti kan si Klaten ini bisa ke Sragen kan ya. Nah, kalau Wonogirinya ke mana di sini? Nggak ada aturannya kan ya di sini untuk yang Wonogiri. Berarti dia harus naik yang Klaten ya. Jadi 20 jawabannya yang A ya. Karena yang Wonogiri di sini ketentuannya kita nggak ada. Nah, ketentuannya nggak ada. Dari Wonogiri bisanya sampai mana gitu. Yang ada kan yang Klaten. Nah, Klaten kan cuman bisa Klaten cuman tidak bisa turun di Jogja dan Wonogiri. Berarti dia bisa turun ke Sragen ya. Kalau yang Wonogiri kan nggak ada ketentuannya kan. Berarti bisa turun bisa enggak. Nah, kita cari jawaban yang pasti ya. Kalau Klaten nggak bisa turun di Jogja dan Wonogiri, berarti di Sragen pasti bisa ya. Oke, makanya nomor 20 jawabannya yang A ya. 20 jawabannya yang A, Klaten. Seperti itu. Oke, untuk yang perhitungan kakak bahas pada pertemuan selanjutnya ya adik-adik. Jadi ini untuk yang pembahasan kali ini kakak yang pembahasan tanggal 20 Juni ya, yang kata kakak libur itu tanggal 20 Juni 2020. Karena hitungannya ada 20 soal, jadi nanti kakak buat 2 part ya pembahasannya di sini. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan kakak sore hari ini. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke kakak ya.
Jangan malu bertanya, silakan aja bertanya ya. Nah, juga nih tambahan ya, ini soalnya sudah direvisi ya adik-adik. Nah kan sebelumnya soal TPS-nya fokusnya ke TPA aja kan, hitung-hitungan semua, logika semua. Nah sekarang ini sudah direvisi, udah sesuai dengan LTMPT ya, LTMPT. Ada bahasa Indonesianya, ya bacaan, narasi, paragraf. Terus ada logikanya ya, logika matematika, logika umum, logika posisi, nalar. Terus ada bahasa Inggrisnya kan lebih ke reading ya. Nah, terus ada soal matematikanya ya, matematika SMA basic lah. Ya. Nah, terus kan sudah kakak kasih juga kan ke kalian ya soal matematika yang bahasa Inggris. Jadi kalau misal ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan ke kakak. Oke adik-adik, tetap semangat belajarnya, jangan patah semangat ya karena situasi seperti ini. Jadi sekian dulu pembahasan dari kakak ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.